Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan kesalahpahaman antara Chaos dan Ice Hit. Nah, kira-kira di episode kali ini seperti apa kekuatan sesungguhnya dari kartu Ability Copy dan seperti apa kekuatan yang Light peroleh begitu menyalin kekuatan dari bawahan lainnya. Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Beberapa hari setelah Light berhasil membalaskan dendamnya kepada Oboro, suasana di Abyss perlahan kembali tenang seperti biasa. Namun di tengah ketenangan itu, Light justru menerima sesuatu yang cukup aneh dan tidak terduga. Sebuah permintaan tertulis tiba-tiba diberikan kepadanya, dan yang membuatnya semakin heran adalah isi dari permintaan tersebut. Light sempat berhenti sejenak, lalu membaca ulang memo yang baru saja diserahkan oleh Mei, seolah ingin memastikan bahwa dirinya tidak salah memahami maksud dari isi tulisan itu. Ternyata memo tersebut berisi permintaan dari beberapa bawahannya yang menginginkan sesuatu yang cukup tidak biasa. Mereka meminta agar Light menggunakan kartu Ability Copy miliknya untuk menyalin kemampuan mereka. Permintaan itu sendiri ditulis oleh Ice Hit yang tampaknya bertindak sebagai perwakilan dari beberapa orang lain yang juga memiliki keinginan yang sama. Mereka semua penasaran, bahkan mungkin sedikit iri setelah melihat bagaimana Light menggunakan kartu tersebut dalam pertarungan sebelumnya. Bagaimanapun kartu Ability Copy sendiri merupakan kartu ultra rare yang memiliki kemampuan luar biasa. Dengan kartu ini, Light bisa meniru kekuatan seseorang hanya dengan membayangkan orang tersebut. Namun tentu saja, kemampuan ini tidak sepenuhnya sempurna. Kekuatan yang disalin hanya mencapai sekitar 70% dari potensi aslinya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pengguna bisa langsung menguasai kekuatan tersebut dengan baik karena tetap membutuhkan pemahaman dan kontrol yang tepat. Kemudian Mei menjelaskan lebih lanjut alasan dibalik permintaan aneh tersebut. Ia mengingatkan Light bahwa dalam pertarungan melawan Oboro, Light berhasil menang dengan memanfaatkan kekuatan dari keempat bawahan yang memiliki level sangat tinggi. Dan semua itu bisa dilakukan berkat kartu Ability Copy. Namun rupanya setelah pertarungan itu, Nazuna menceritakan kepada yang lain bagaimana Light menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Oboro. Dan dari situlah semuanya bermula. Mendengar penjelasan itu, Light hanya tersenyum kecil dengan ekspresi yang sedikit bingung, namun juga terhibur. Ia langsung memahami maksud sebenarnya dari permintaan tersebut. Bisa dibilang, para bawahannya merasa penasaran, sekaligus ingin melihat bagaimana kekuatan mereka sendiri akan terlihat jika digunakan olehnya. Atau mungkin mereka hanya ingin memastikan seberapa hebat kemampuan mereka ketika digunakan oleh Light. Kemudian Light mengingat kembali bagaimana ia menggunakan kartu tersebut dalam pertarungan sebelumnya. Ia telah meniru kekuatan milik Mei, Aoyuki, Ellie, dan Nazuna untuk menghadapi Oboro. Semua itu dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena ia melihat bahwa kombinasi kekuatan mereka adalah yang paling efektif untuk menghadapi lawan sekuat Oboro. Bahkan, jika saat itu ia merasa ada kekuatan lain yang lebih cocok digunakan, ia tidak akan ragu untuk menirunya juga. Setelah memahami situasinya, Light justru tidak merasa terganggu dengan permintaan tersebut. Sebaliknya, ia malah menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Dengan santai, ia mengatakan bahwa jika hanya itu yang mereka inginkan, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Bahkan, ia melihat ini sebagai kesempatan yang cukup bagus untuk menguji kemampuan kartu Ability Copy secara lebih mendalam. Menurutnya, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk melihat sejauh mana kartu tersebut mampu meniru kekuatan orang lain, sekaligus mengukur efektivitasnya dalam berbagai kondisi. Tanpa berpikir terlalu lama, Light langsung memberikan instruksi kepada Mei agar mengatur waktu dan tempat yang sesuai untuk mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam permintaan tersebut. Ia ingin membuat semacam demonstrasi langsung agar semua orang bisa melihat hasilnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mei yang mendengar perintah itu langsung membungkuk dengan sopan, menunjukkan bahwa ia siap menjalankan tugasnya. Tanpa banyak bicara, ia segera meninggalkan ruangan untuk mulai mengatur segala persiapan yang dibutuhkan. Sementara itu, Light kembali sendirian di kantornya. Setelah Mei pergi, Light mengambil setumpuk dokumen lain yang masih menunggu untuk dibaca. Meski situasi tadi sempat terasa tidak biasa, ia tetap kembali fokus pada pekerjaannya seperti biasa. Namun di dalam pikirannya, ia mungkin masih memikirkan demonstrasi yang akan segera dilakukan. Sebuah momen yang bisa jadi tidak hanya menarik, tetapi juga membuka pemahaman baru tentang kekuatan yang ia miliki.
Beberapa hari kemudian, sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Light akhirnya tiba di tempat latihan yang berada di tingkat bawah Abyss. Tempat itu cukup luas dan memang sering digunakan untuk berbagai percobaan kekuatan maupun latihan tempur. Saat Light sampai di sana, ternyata semua orang yang sebelumnya mengajukan permintaan sudah lebih dulu berkumpul dan menunggunya. Di antara mereka terlihat Ice Hit, Mera, Suzu, Jack, dan Orca yang semuanya tampak cukup antusias untuk melihat bagaimana kemampuan mereka akan terlihat jika digunakan oleh Light. Ice Hit yang berdiri di depan bertindak sebagai perwakilan dari kelompok tersebut langsung menyapa Light dengan sikap sopan. Ia mengucapkan terima kasih karena Light sudah meluangkan waktunya yang tentu saja sangat berharga untuk memenuhi permintaan mereka. Namun Light hanya merespons dengan santai dan ramah. Ia mengatakan bahwa itu bukan masalah besar baginya, bahkan justru menganggap kesempatan ini sebagai sesuatu yang menarik. Light pun menjelaskan bahwa selain membantu mereka, ia sendiri juga ingin mengetahui sejauh mana kartu ability copy miliknya bisa bekerja dengan berbagai jenis kekuatan yang berbeda. Ia melihat ini sebagai eksperimen langsung yang cukup berharga. Tanpa berlama-lama, Light langsung mengajak mereka untuk segera memulai. Semua orang pun menyetujui dengan penuh semangat, terutama Ice Hit yang terlihat paling antusias sejak awal. Tanpa ragu, Light langsung mengeluarkan kartu Ultra Rare Ability Copy miliknya. Ia memegang kartu tersebut, lalu mulai membayangkan sosok Ice Hit dengan jelas di dalam pikirannya. Dalam sekejap, cahaya terang mulai menyelimuti tubuh Light, menciptakan kilatan yang cukup mencolok di area latihan tersebut. Beberapa detik kemudian, cahaya itu menghilang, dan wujud baru Light pun terlihat. Ice Hit langsung terkejut melihat hasilnya. Hal pertama yang ia perhatikan adalah rambut Light, yang kini berubah menjadi dua warna yang sangat khas miliknya, terutama bagian kiri berwarna biru es, dan bagian kanan berwarna merah api. Perubahan itu begitu detail hingga benar-benar menyerupai dirinya. Light sendiri tidak bisa melihat secara langsung karena tidak ada cermin di sekitarnya. Namun ia bisa merasakan perubahan tersebut. Ia cukup yakin bahwa penampilannya sekarang sudah sangat mirip dengan Ice Hit, setidaknya dari segi ciri khas utama. Namun tentu saja, perubahan itu bukan hanya soal penampilan saja. Kemudian Light mencoba menguji kekuatan yang ia salin, lalu mengalirkan energi sihir ke tangan kanannya. Dan dalam sekejap, api yang sangat panas mulai muncul dan menyelimuti kepalan tangannya. Api itu tampak hidup dan stabil, menunjukkan bahwa kontrolnya terhadap kekuatan tersebut cukup baik. Tanpa ragu, Light langsung mengarahkan tangannya ke arah target latihan, yaitu sebuah stone golem yang sudah disiapkan sebelumnya. Begitu ia melepaskan serangan, api tersebut melesat dengan cepat dan langsung menghantam golem itu. Dampaknya cukup besar hingga membuat tubuh golem tersebut terbakar dan hangus. Meskipun hanya percobaan, hasilnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan itu bekerja dengan baik. Light sendiri terlihat cukup terkesan dengan apa yang ia rasakan. Ia mengakui bahwa mengendalikan bola api tersebut terasa jauh lebih lancar dari yang ia bayangkan. Ice Hit yang mendengar itu langsung tersenyum bangga. Bagi dirinya, mendapatkan pujian langsung dari Light adalah sesuatu yang sangat berarti. Namun di sisi lain, semua orang juga menyadari bahwa kekuatan yang ditampilkan Light masih belum sepenuhnya setara dengan Ice Hit. Hal itu wajar, mengingat ability copy hanya mampu mereplikasi sekitar 70% dari kekuatan aslinya. Setelah selesai dengan Ice Hit, Light langsung melanjutkan eksperimen berikutnya. Kali ini, ia mencoba meniru kemampuan milik Mera. Seperti sebelumnya, ia kembali menggunakan kartu ability copy dan membayangkan Mera di dalam pikirannya. Saat itu, cahaya kembali menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, wujudnya berubah lagi. Kali ini, perubahan yang terlihat cukup unik. Pakaian Light berubah menjadi memiliki lengan panjang yang menutupi tangannya, persis seperti gaya berpakaian khas Mera. Melihat itu, Light tidak bisa menahan rasa penasarannya dan mulai memainkan ujung lengan bajunya yang longgar. Gerakan itu terlihat cukup natural, seolah-olah ia benar-benar terbiasa dengan gaya tersebut. Melihat tingkah Light, Ice Hit langsung bereaksi dengan antusias. Ia mengatakan bahwa penampilan Light saat ini terlihat sangat menggemaskan. Mera sendiri hanya tertawa kecil melihatnya. Ia bahkan mengatakan bahwa hanya Light yang bisa meniru penampilan seperti itu dengan sempurna. Suzu yang berada di samping mereka juga mengangguk dengan penuh semangat, menunjukkan bahwa ia setuju dengan apa yang dikatakan Mera. Suasana di tempat latihan itu pun menjadi lebih santai dan penuh rasa penasaran.
Light hanya tersenyum mendengar semua komentar tersebut. Namun ia tidak ingin terlalu lama teralihkan karena tujuan utamanya tetap untuk menguji kemampuan yang ia salin. Ia kemudian kembali fokus dan mengatakan bahwa sekarang saatnya melihat apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan merah. Namun saat ia mulai mencoba mengendalikan kekuatan tersebut, Light langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa kemampuan merah jauh lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan kekuatan Ice Hit sebelumnya. Hal itu membuat Light semakin tertarik, karena dari situ ia mulai memahami bahwa setiap kekuatan memiliki karakteristik yang berbeda, dan tidak semuanya bisa digunakan dengan mudah, bahkan oleh dirinya sekalipun. Setelah mencoba memahami kekuatan milik merah yang terasa jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, Light akhirnya mulai menemukan polanya. Ia sempat kesulitan di awal, karena kekuatan itu tidak hanya membutuhkan kontrol biasa, tetapi juga pemahaman terhadap struktur tubuh yang berubah. Namun setelah berjuang beberapa saat, Light akhirnya berhasil memanifestasikan perubahan tersebut. Kedua tangannya perlahan berubah bentuk, membesar dan tertutup sisik, hingga akhirnya menjadi dua cakar naga raksasa yang terlihat sangat kuat dan tajam. Tanpa membuang waktu, Light langsung menguji kekuatan itu ke target berikutnya, yaitu Stone Golem lain yang sudah disiapkan di area latihan. Ia mengayunkan salah satu cakarnya dengan cepat, dan dalam satu gerakan saja, golem itu tercabik dengan sangat mudah, seolah-olah hanya terbuat dari kertas basah yang rapuh. Hasilnya benar-benar di luar dugaan, bahkan bagi Light sendiri. Dengan ekspresi terkesan, Light langsung mengakui bahwa kekuatan ini jauh lebih sulit digunakan dibandingkan yang ia bayangkan. Ia bahkan mengatakan bahwa untuk bisa menggunakan kemampuan seperti ini secara efektif di medan pertempuran, ia pasti membutuhkan latihan yang tidak sedikit. Baginya, kekuatan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal kontrol dan adaptasi. Mendengar itu, Merah hanya menjawab dengan santai. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang Chimera, menggunakan kekuatan seperti itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Bagi Merah, itu sama alami seperti burung yang terbang. Ia juga menambahkan bahwa alasan Light merasa kesulitan hanyalah karena ia belum terbiasa, bukan karena ia tidak mampu. Ucapan Merah itu terdengar sederhana tetapi cukup memberi semangat bagi Light. Ia tersenyum kecil lalu kembali fokus pada eksperimen berikutnya. Kali ini ia mengeluarkan kartu ability copy lagi dan membayangkan Suzu di dalam pikirannya. Seperti sebelumnya, cahaya kembali menyelimuti tubuhnya, lalu menghilang dalam sekejap. Ketika perubahan selesai, Light langsung menyadari bahwa kali ini hasilnya cukup berbeda. Ia kini mengenakan topi berburu khas Suzu, dan di tangannya terdapat sebuah senjata yang bentuknya sangat mirip dengan Locke. Light memegang senapan itu sambil memperhatikannya dengan penuh rasa penasaran. Ia sempat berpikir keras, mencoba memahami apa saja yang berubah dari dirinya. Ia menyentuh topi di kepalanya, lalu kembali melihat senjata yang ia pegang. Namun setelah beberapa saat, ia menyadari satu hal penting, karena senjata yang ia pegang tidak memberikan respons apapun. Tidak seperti Locke yang asli, senapan ini sama sekali tidak bisa berbicara. Light pun menyimpulkan bahwa meskipun bentuknya sangat mirip, senjata tersebut hanyalah replika tanpa kesadaran. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa Locke yang ini jelas berbeda dari yang asli. Mendengar itu, Locke yang asli langsung memberikan komentar. Dengan santai, Locke mengatakan bahwa ia justru merasa lega karena senjata tiruan itu tidak bisa berbicara. Menurutnya, jika senjata tersebut bisa berbicara, itu justru akan menimbulkan pertanyaan yang lebih aneh. Ia bahkan sempat mempertanyakan apakah itu benar-benar tiruan dirinya atau justru makhluk lain yang berbeda. Pendapat Locke itu cukup masuk akal. Jika dibandingkan dengan kartu seperti Double Shadow yang memang bisa menciptakan salinan yang bisa dikendalikan dan bahkan dihapus, ability copy jelas bekerja dengan cara yang berbeda. Kartu ini hanya meniru kemampuan, bukan menciptakan entitas yang benar-benar hidup. Jika senjata tiruan itu bisa berbicara, tentu akan membingungkan semua orang tentang apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Setelah memahami itu, Light tidak ingin terlalu lama teralihkan oleh pemikiran tersebut. Ia kembali fokus pada tujuan utamanya, yaitu menguji kemampuan yang ia dapatkan. Tanpa ragu, ia langsung mengarahkan senapan tersebut ke Stone Golem lainnya dan menarik pelatuknya. Dalam sekejap, semburan peluru mana keluar dari moncong senapan dengan kecepatan tinggi. Serangan itu langsung menghantam target dan menghancurkan golem tersebut hingga menjadi pecahan-pecahan kecil seperti kerikil. Dampaknya sangat cepat dan efektif, menunjukkan bahwa kekuatan Suzu juga sangat berbahaya dalam pertarungan jarak jauh.
Namun saat mencoba menggunakannya lebih dalam, Light mulai menyadari tingkat kesulitan lain. Ia merasakan bahwa dirinya sebenarnya bisa mengendalikan lintasan peluru setelah ditembakkan. Namun masalahnya, jumlah peluru yang dihasilkan sangat banyak, sehingga sangat sulit untuk melacak dan mengontrol semuanya secara bersamaan. Light pun mengakui dengan jujur bahwa ia tidak akan mampu mengendalikan peluru sebanyak itu seperti yang dilakukan Suzu. Bahkan jika ia berlatih dalam waktu yang sangat lama, ia merasa kemungkinan besar tetap tidak akan bisa mencapai level kontrol yang sama. Hal itu menunjukkan betapa tingginya kemampuan Suzu dalam menggunakan kekuatannya. Dengan penuh kekaguman, Light akhirnya memuji Suzu secara langsung. Ia mengatakan bahwa kemampuan Suzu tidak kalah hebat dari Mera, bahkan mungkin setara dalam tingkat kesulitannya. Mendengar pujian itu, Suzu langsung tersipu malu. Seperti biasanya, ia tidak menjawab secara langsung. Locke pun kembali berbicara mewakili Suzu, menyampaikan bahwa Suzu mengucapkan terima kasih atas pujian tersebut. Setelah cukup memahami dasar dari kemampuan yang ia tiru, Light tidak langsung berhenti. Ia justru terus bermain-main dengan kekuatan milik Suzu yang sekarang ia gunakan, mencoba merasakan sejauh mana perbedaan antara versi tiruan dan kekuatan aslinya. Ia mulai menguji berbagai cara menembak hingga mencoba mengontrol lintasan peluru dengan lebih serius. Dari situ, Light akhirnya menemukan beberapa perbedaan yang cukup jelas, bahwa senapan musket yang ia gunakan memang bisa menghasilkan tembakan yang cepat, bahkan dalam jumlah banyak per detik. Namun jika dibandingkan dengan Locke milik Suzu, jumlah peluru yang bisa ditembakkan secara bersamaan ternyata lebih sedikit. Selain itu, variasi efek tambahan seperti buff dan debuff yang biasanya bisa diberikan oleh peluru Suzu juga terasa jauh lebih terbatas di versi tiruan ini. Meski begitu, Light tidak langsung menganggapnya sebagai kelemahan mutlak. Ia justru menyadari bahwa dalam situasi yang tepat, kemampuan ini tetap bisa menjadi sangat mematikan. Kecepatan tembak yang tinggi saja sudah cukup untuk memberi tekanan besar pada lawan, apalagi jika digunakan dengan strategi yang tepat. Setelah merasa cukup dengan eksperimen tersebut, Light pun beralih ke kemampuan berikutnya. Kali ini ia memilih untuk meniru kekuatan Jack. Tanpa ragu, ia kembali mengaktifkan kartu Ability Copy. Seperti sebelumnya, cahaya kembali menyelimuti tubuhnya selama sesaat, lalu perlahan menghilang. Ketika cahaya itu benar-benar lenyap, penampilan Light pun berubah drastis. Kali ini Light mengenakan gaya berpakaian khas Jack, yaitu bagian atas tubuh yang terbuka tanpa baju, hanya dengan sebuah jaket yang disampirkan di bahunya seperti jubah. Penampilan itu langsung menarik perhatian semua orang yang melihatnya. Jack sendiri tampak cukup puas melihat hasilnya. Ia bahkan berkomentar bahwa kartu tersebut benar-benar berhasil meniru gayanya dengan baik, dan menurutnya penampilan itu sangat cocok untuk Light. Orca pun ikut menambahkan bahwa ia setuju dengan pendapat Jack dan menganggap bahwa gaya tersebut memang terlihat pas saat dikenakan oleh Light. Saat itu, Light hanya tersenyum ringan dan mengucapkan terima kasih atas pujian mereka. Namun, reaksi dari para bawahan perempuan justru jauh lebih heboh dibandingkan yang lain. Mera seperti biasa hanya tertawa kecil melihat situasi itu. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa biasanya ia tidak terlalu suka dengan penampilan Jack yang sering terlihat seperti itu. Tetapi entah kenapa, ketika Light yang mengenakannya justru terlihat jauh lebih cocok. Sementara itu, Suzu bereaksi paling berbeda. Wajahnya langsung memerah dengan sangat jelas, bahkan sampai membuat Locke panik melihat reaksinya. Locke dengan cepat mencoba menenangkan Suzu, meminta dirinya untuk tetap tenang sebelum benar-benar kehilangan kendali. Melihat semua reaksi itu, Light sebenarnya cukup paham kenapa mereka bereaksi seperti itu. Namun ia memilih untuk tidak terlalu menanggapi dan tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu menguji kemampuan yang baru saja ia tiru. Tanpa membuang waktu, Light langsung mencoba menggunakan salah satu kemampuan khas Jack, yaitu Iron-Blooded Barricade. Alih-alih menutupi seluruh tubuhnya, armor tersebut hanya muncul di bagian lengannya saja. Melihat hal itu, Light langsung merasa bingung. Ia sempat mempertanyakan kenapa hasilnya bisa seperti itu, padahal Ability Copy seharusnya mampu mereplikasi sekitar 70% kekuatan asli. Melihat kebingungan Light, Jack langsung mencoba membantu. Ia meminta Light untuk mencoba meninju tangannya. Sebagai demonstrasi, Jack lebih dulu mengaktifkan Iron-Blooded Barricade miliknya sendiri dan melapisi lengan kanannya dengan armor yang sama. Ia kemudian mengulurkan tangannya ke depan, memberi isyarat pada Light untuk menyerang.
Light pun mengikuti instruksi tersebut. Ia menarik tangannya ke belakang, lalu melayangkan pukulan ke arah telapak tangan Jack. Meskipun ia tidak menggunakan kekuatan penuh, benturan yang terjadi tetap menghasilkan suara keras seperti logam yang saling beradu. Mendengar suara itu, ekspresi Jack langsung berubah menjadi lebih bersemangat, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang penting. Ia kemudian menjelaskan bahwa armor yang ada di lengan Light ternyata memiliki tingkat kekerasan yang sama dengan miliknya. Itulah alasan kenapa kemampuan tersebut hanya muncul di bagian lengan. Orka yang mendengar penjelasan itu masih terlihat bingung dan bertanya bagaimana Jack bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Dengan santai, Jack menjelaskan bahwa Light tidak bisa menyebarkan armor ke seluruh tubuhnya jika ia ingin mempertahankan tingkat kekerasan yang sama seperti miliknya. Artinya, ada semacam batasan dalam penggunaan kekuatan tiruan tersebut. Light pun langsung memahami maksudnya. Ia menyimpulkan bahwa jika ia ingin menggunakan armor untuk seluruh tubuh, maka ia harus mengorbankan tingkat kekuatannya. Sebaliknya, jika ia ingin mempertahankan kekuatan maksimal, maka area yang bisa dilindungi akan menjadi lebih terbatas. Jack mengangguk dan mengakui bahwa kesimpulan Light itu benar. Bahkan ia dengan santai mengacak rambut Light sambil memujinya karena cepat memahami situasi tersebut. Setidaknya, misteri tentang Iron-Blooded Barricade akhirnya terpecahkan. Namun di sisi lain, Light juga mulai berpikir lebih jauh. Baginya, memiliki dua tangan yang dilapisi armor kuat memang menarik, tetapi belum tentu selalu efektif dalam setiap pertarungan. Meski begitu, Light tetap mencatat hal ini dengan baik di dalam pikirannya. Jika suatu saat nanti ia kembali meniru kekuatan Jack, ia sudah memahami batasan dan cara terbaik untuk memanfaatkannya. Setelah selesai menguji berbagai kemampuan sebelumnya, Light kemudian memutuskan untuk mencoba kekuatan milik Orka. Sejujurnya, sejak awal ia memang sangat penasaran dengan kemampuan tersebut. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena keyakinannya bahwa kartu Ability Copy juga akan memberinya kemampuan memainkan biola seperti Orka. Mengingat selama ini ia tidak pernah menyentuh alat musik sama sekali, rasa penasaran itu berubah menjadi antusiasme yang cukup besar. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya memainkan musik secara langsung. Tanpa ragu, Light langsung mengaktifkan kartu Ability Copy dan membayangkan Orka dalam pikirannya. Seperti biasa, cahaya menyelimuti tubuhnya sejenak sebelum perlahan menghilang. Begitu perubahan itu selesai, Orka yang melihatnya langsung berkomentar bahwa rambut Light kini terlihat mirip dengannya. Ia menjelaskan bahwa biasanya rambut Light berwarna gelap sepenuhnya, tetapi sekarang setengah bagian berubah menjadi putih, dan menurutnya penampilan itu justru sangat cocok untuk Light. Mendengar itu, Light hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih meskipun ia tetap harus mempercayai perkataan orang lain karena tidak ada cermin untuk melihat perubahan dirinya sendiri. Tidak ingin berlama-lama, Light langsung meraih biola dan busur yang kini tergantung di pinggangnya. Saat tangannya menggenggam alat musik itu, ia merasakan sensasi yang sangat berbeda. Seolah-olah tubuhnya secara otomatis memahami cara memainkannya. Ia bahkan menyadari bahwa meskipun belum pernah memainkan alat musik sebelumnya, ia tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan. Hal itu membuatnya terkesan sekaligus senang, dan ia mengakui bahwa pengalaman ini terasa luar biasa baginya. Orka yang melihat hal itu pun tampak benar-benar terkejut, karena ia tahu bahwa memainkan alat musik bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai secara instan, tanpa latihan bertahun-tahun. Menyadari hal itu, Light pun semakin yakin bahwa Ability Copy adalah kartu yang sangat luar biasa. Ia tidak hanya meniru kekuatan, tetapi juga teknik dan pengalaman. Dengan rasa percaya diri, Light kemudian mengusulkan untuk memainkan sebuah lagu bagi semua orang yang ada di sana. Usulan itu langsung disambut dengan sangat antusias, terutama oleh Ice Heat yang meminta Light untuk bermain sesuai keinginannya. Light pun mulai memainkan lagu Silent Riverside, sebuah lagu yang sama yang pernah dimainkan Orka untuk menenangkan para budak manusia yang dipaksa bertempur oleh para Beastmen. Saat nada pertama mulai berbunyi, suasana di sekitar langsung berubah, seolah-olah membawa semua orang ke suasana hangat di hari yang cerah. Ketika lagu itu selesai, semua orang langsung memberikan tepuk tangan meriah. Ice Heat memuji penampilan Light dengan penuh semangat, sementara Merah juga mengakui bahwa itu adalah salah satu musik terbaik yang pernah ia dengar. Suzu mengangguk berkali-kali, yang kemudian diikuti oleh Locke bahwa ia merasa melodi itu sangat indah dan ingin mendengarnya terus-menerus. Jack bahkan memuji Light dengan penuh semangat, sementara Orka sendiri terlihat sangat terkesan.
dan mengatakan bahwa meskipun itu adalah kekuatan hasil tiruan, Light benar-benar memainkan musik dengan sepenuh hati. Ia bahkan menyebut bahwa Light memiliki bakat alami dalam bermusik dan menawarkan untuk melatihnya jika ia ingin belajar lebih dalam. Mendengar semua pujian itu, Light hanya tertawa kecil dengan sedikit malu. Ia mengakui bahwa dirinya memang menikmati memainkan biola dan bahkan mulai berpikir untuk benar-benar mempelajarinya suatu hari nanti. Karena merasa sangat menikmati momen tersebut, Light pun melanjutkan dengan memainkan beberapa lagu lagi. Selain untuk hiburan, ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara kemampuannya dan Orca. Dari situ, ia menyadari bahwa jumlah lagu yang bisa ia mainkan masih terbatas. Dan efek buff maupun debuff dari musiknya juga belum bisa menyamai Orca. Namun baginya, hal itu wajar karena jika tidak ada perbedaan sama sekali, justru akan membuat kemampuan Orca terlihat kurang istimewa. Setelah selesai mencoba semua kemampuan dari orang-orang yang ada di arena, Light sebenarnya masih merasa belum puas. Karena masih memiliki waktu luang, ia memutuskan untuk mencoba meniru kekuatan orang lain yang tidak hadir di sana. Ia kemudian mengeluarkan kartu ability copy lagi, yang langsung membuat Jack penasaran dan bertanya siapa yang akan ia tiru kali ini. Light pun berpikir bahwa selama ini ia selalu meniru petarung dengan level tinggi. Jadi kali ini ia ingin mencoba meniru seseorang dengan level yang lebih rendah. Ia penasaran apakah kekuatannya sendiri akan ikut menurun, atau justru ia bisa meniru kemampuan mereka secara sempurna. Namun saat ia hendak memilih salah satu dari kelompok Mohawk sebagai percobaan, tiba-tiba Ice Hit, Mera, dan Suzu berteriak bersamaan untuk menghentikannya. Bahkan Suzu yang biasanya pendiam pun ikut berteriak, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Mereka bertiga langsung mencoba membujuk Light agar tidak melakukan hal itu. Ice Hit mengatakan bahwa mungkin masih terlalu berisiko untuk langsung meniru orang dengan level serendah itu, sementara Mera menyarankan agar Light mencoba meniru orang seperti Gold atau Nemumu terlebih dahulu. Suzu sendiri hanya mengangguk tegas, menunjukkan bahwa ia sangat setuju dengan pendapat mereka. Melihat reaksi mereka yang begitu serius, Light pun akhirnya mengurungkan niatnya. Ia tidak terlalu memaksakan keinginannya dan memilih mengikuti saran mereka. Pada akhirnya, ia mulai meniru kekuatan Gold, Nemumu, dan beberapa bawahan lain yang memiliki level lebih rendah sebagai percobaan lanjutan, sambil terus mempelajari batasan dan potensi sebenarnya dari kartu ability copy miliknya. Pada keesokan harinya, Light terlihat duduk santai di kantornya sambil bekerja bersama Mei seperti biasa. Suasana saat itu cukup tenang, sampai tiba-tiba pintu terbuka dan Chaos masuk ke dalam ruangan. Tanpa basa-basi, Chaos langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya mendengar kabar tentang Light yang kemarin sedang menguji kartu ability copy dengan menyalin kekuatan orang lain. Nada bicaranya terdengar biasa saja, tetapi jelas ada sesuatu yang ingin ia tanyakan lebih jauh. Kemudian, Chaos langsung menanyakan satu hal yang cukup spesifik. Apakah Light juga menggunakan kekuatannya untuk menguji kartu tersebut? Mendengar pertanyaan itu, Light menjawab dengan tenang bahwa ia tidak menyalin kekuatan Chaos. Jawaban itu sebenarnya sederhana, tapi justru memunculkan reaksi yang tidak terduga. Chaos tiba-tiba mendecak lidahnya dengan nada kecewa, membuat Light sedikit terkejut dan bingung dengan sikap tersebut. Melihat ekspresi Light yang tidak mengerti, Mei segera mendekat dan membisikkan sesuatu dengan suara pelan. Ia menjelaskan bahwa sepertinya Chaos merasa tidak senang karena Light tidak memilih untuk menyalin kekuatannya. Mei bahkan menambahkan bahwa sebagai tuannya, ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi Light untuk menunjukkan sisi kemurahan hatinya. Mendengar itu, Light membalas dengan bisikan juga, mengatakan bahwa jika memang Chaos menginginkan hal itu, seharusnya ia datang dan mengatakannya secara langsung sejak awal. Meski begitu, Light tetap memutuskan untuk mengikuti saran Mei dan mencoba meredakan situasi. Kemudian Light menjelaskan kepada Chaos bahwa alasan ia tidak menyalin kekuatannya kemarin bukan karena meremehkan, melainkan karena ia merasa tidak pantas melakukan hal tersebut tanpa izin terlebih dahulu. Ia juga menambahkan bahwa jika Chaos mengizinkannya, maka ia tidak keberatan untuk menggunakan kartu ability copy untuk menyalin kekuatannya. Mendengar itu, Chaos menjawab dengan sikap yang terlihat acuh tak acuh. Ia mengatakan bahwa Light bebas melakukan apapun yang diinginkan. Namun, setelah itu, Chaos mulai berbicara dengan nada yang lebih serius. Ia mengingatkan bahwa Light memang pernah mengalahkannya dalam pertarungan, dan itu berarti ia tidak berada dalam posisi untuk mengatur atau memerintah orang yang lebih kuat. Tetapi di sisi lain,
Chaos juga menegaskan bahwa Light tidak boleh menganggap dirinya akan selalu lemah. Setelah mengatakan semua itu, Chaos langsung berbalik dan keluar dari ruangan dengan sikap yang cukup dramatis. Namun, yang menarik, Light menyadari bahwa ekspresi kecewa yang tadi sempat terlihat justru sudah berubah menjadi lebih ceria sebelum Chaos benar-benar pergi, seolah-olah ada sisi lain dari dirinya yang sebenarnya hanya ingin diperhatikan. Begitu pintu tertutup, suasana kembali hening. Light dan Mei saling melirik satu sama lain. Lalu tanpa sadar keduanya tertawa kecil mengingat situasi yang barusan terjadi terasa aneh, tapi juga cukup menghibur bagi mereka berdua. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.